Saya akan menyampaikan mata pelajaran Akidah Akhlak semester genap dengan materi sifat husnuzon, suuzon, dan taubat. Nah, pengertian dari husnuzon adalah sikap berprasangka baik terhadap orang lain, berkeyakinan bahwa niat dan tindakan mereka adalah baik, serta tidak cepat menuduh atau mencurigai. Sikap ini penting dalam menjaga hubungan sosial dan menciptakan suasana yang harmonis. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan wa fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam konteks ini, Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka tersebut dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa menggunjing orang lain adalah tindakan yang sangat tercela dan bisa merusak hubungan dan menciptakan lingkungan yang tegang dalam masyarakat. Perumpamaan tentang memakan daging saudara sendiri menggambarkan betapa jijiknya tindakan tersebut. Akhirnya, Allah mengingatkan kita untuk bertakwa kepadanya karena Dia adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Selanjutnya, husnuzon dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain, yang pertama, husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah ini adalah keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana yang baik untuk hambanya. Meskipun seseorang menghadapi kesulitan atau ujian, mereka percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka tanpa pertolongan dan bahwa setiap ujian adalah bagian dari hikmahnya. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Sikap husnuzon kepada diri sendiri ini melibatkan keyakinan positif terhadap kemampuan dan niat baik diri sendiri. Ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia. Ini adalah sikap berprasangka baik terhadap orang lain. Kita percaya bahwa orang lain memiliki niat baik, dan kita berusaha untuk tidak menilai mereka secara negatif tanpa alasan yang jelas. Keempat, husnuzon terhadap situasi atau kejadian. Ini adalah sikap positif terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Kita meyakini bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa, bahkan yang tampak buruk sekalipun. Ini membantu seseorang untuk tetap optimis dan tidak mudah putus asa. Keempat, husnuzon terhadap situasi atau kejadian. Ini adalah sikap positif terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Kita meyakini bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa, bahkan yang tampak buruk sekalipun. Ini membantu seseorang untuk tetap optimis dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, husnuzon dalam berinteraksi sosial. Ini melibatkan keyakinan bahwa interaksi sosial, meskipun terkadang rumit, dapat memberikan manfaat dan pelajaran positif. Kita mencoba untuk memahami dan menghargai orang lain dalam konteks sosial yang lebih luas. Jadi, dengan mengembangkan berbagai bentuk husnuzon ini, kita dapat membangun kehidupan yang lebih positif dan harmonis, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada beberapa contoh tentang husnuzon. Yang pertama, contoh husnuzon kepada Allah. Contohnya, setelah kehilangan orang yang sangat dicintai, seseorang bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, dengan husnuzon kepada Allah, dia percaya bahwa Allah telah memanggil orang tersebut karena suatu alasan, dan bahwa mereka akan bertemu lagi di akhirat. Dia meyakini bahwa Allah akan memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi kehilangan tersebut. Selanjutnya, contoh husnuzon kepada diri sendiri. Seperti seorang penulis yang menghadapi penolakan dari penerbit dapat berprasangka baik kepada dirinya sendiri dengan meyakini bahwa keterampilan menulisnya akan berkembang seiring waktu. Dia percaya bahwa setiap kritik adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas karyanya sehingga dia tidak mudah menyerah. Selanjutnya, contoh husnuzon kepada sesama manusia.
Jika seorang teman tidak menghadiri acara yang telah direncanakan, alih-alih berpikir bahwa dia tidak peduli atau tidak menghargai pertemanan, kita bisa berprasangka baik bahwa mungkin dia memiliki alasan yang mendesak seperti masalah keluarga atau kesehatan yang tidak bisa membuatnya hadir di acara tersebut. Atau husnuzon terhadap situasi atau kejadian. Misalnya ketika seseorang mengalami kegagalan dalam usaha bisnisnya, dia dapat berprasangka baik dengan meyakini bahwa kegagalan tersebut adalah pelajaran berharga yang akan membawanya ke arah yang lebih baik di masa depan. Dia percaya bahwa setiap tantangan membawa peluang untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, contoh husnuzon dalam berinteraksi sosial. Misalnya dalam sebuah pertemuan, jika ada orang yang bersikap dingin atau tidak ramah, kita bisa berprasangka baik dengan berpikir bahwa mungkin dia sedang mengalami masalah pribadi. Dengan memahami konteks tersebut, kita dapat mencoba untuk mendekatinya dengan lebih empati dan memahami. Berikut adalah beberapa hikmah dari husnuzon. Yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan. Nah, husnuzon membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling percaya antara individu. Dengan berprasangka baik, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keakraban. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Nah, sikap berprasangka baik dapat mengurangi perasaan negatif seperti stres dan kecemasan. Dengan meyakini bahwa segala sesuatu memiliki kebaikan, kita dapat lebih tenang dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan pribadi. Husnuzon kepada diri sendiri mendorong kita untuk percaya pada kemampuan dan potensi diri. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Yang keempat, menciptakan lingkungan positif. Dalam lingkungan sosial, husnuzon dapat menciptakan suasana yang positif dan mendukung. Hal ini memungkinkan orang-orang di sekitar merasa dihargai dan diterima. Yang kelima, menumbuhkan empati dan pengertian. Dengan berprasangka baik terhadap orang lain, kita dapat lebih mudah memahami situasi dan perasaan mereka. Ini menumbuhkan empati dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan baik. Karena membantu menghadapi ujian dan kesulitan. Husnuzon kepada Allah dan situasi yang dihadapi memberikan kekuatan dan ketenangan saat menghadapi ujian hidup. Kita percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Dan terakhir, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Sikap positif dan kepercayaan akan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kita belajar untuk menghargai setiap momen dan pengalaman. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Nah, sikap berprasangka baik dapat mengurangi perasaan negatif seperti stres dan kecemasan. Dengan meyakini bahwa segala sesuatu memiliki kebaikan, kita dapat lebih tenang dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan pribadi. Husnuzon kepada diri sendiri mendorong kita untuk percaya pada kemampuan dan potensi diri. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Yang keempat, menciptakan lingkungan positif. Dalam lingkungan sosial, husnuzon dapat menciptakan suasana yang positif dan mendukung. Hal ini memungkinkan orang-orang di sekitar merasa dihargai dan diterima. Yang kelima, menumbuhkan empati dan pengertian. Dengan berprasangka baik terhadap orang lain, kita dapat lebih mudah memahami situasi dan perasaan mereka. Ini menumbuhkan empati dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan baik. Karena membantu menghadapi ujian dan kesulitan. Husnuzon kepada Allah dan situasi yang dihadapi memberikan kekuatan dan ketenangan saat menghadapi ujian hidup. Kita percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Dan terakhir, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Sikap positif dan kepercayaan akan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kita belajar untuk menghargai setiap momen dan pengalaman. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pengertian suudzon. Suudzon adalah sikap berprasangka buruk terhadap orang lain, situasi, atau bahkan terhadap Allah. Ini mencakup penilaian negatif yang tidak berdasar, yang dapat merusak hubungan antar individu dan mengganggu kedamaian batin. Suudzon seringkali muncul dari kesalahpahaman, kecemburuan, atau pengalaman buruk di masa lalu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengintip dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Suudzon adalah sikap yang harus dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk menjaga prasangka baik dan berusaha memahami satu sama lain dengan cara-cara yang positif. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri suudzon. Yang pertama, menilai tanpa bukti yang kuat. Nah, contohnya itu seperti seseorang langsung beranggapan bahwa teman sekelasnya yang tidak memberi kabar pasti tidak ingin berteman lagi tanpa mencari tahu alasannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang menilai seorang teman tanpa ada buktinya. Bisa saja teman itu sakit atau ada keperluan mendadak sehingga tidak sempat memberi kabar kepada temannya. Yang kedua, mencari kesalahan orang lain. Contohnya, ketika mendengar rumor tentang rekan kerja, seseorang langsung percaya dan mulai mencari-cari kesalahan kecil yang mungkin dilakukan oleh rekan tersebut. Ketiga, menganggap niat buruk. Contohnya, jika seorang teman tidak mengundang kita ke acara tertentu, kita langsung berprasangka buruk bahwa dia tidak menghargai persahabatan kita tanpa mempertimbangkan mungkin ada alasan lain. Yang keempat, berpikir negatif terhadap situasi atau kejadian. Contohnya, ketika kita mengalami kegagalan dalam ujian, seseorang beranggapan bahwa tidak ada harapan untuk sukses di masa depan. Padahal, kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kedepannya menjadi lebih baik. Yang kelima, mengabaikan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, meskipun seseorang telah banyak membantu, kita tetap berpikir bahwa dia hanya melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Dan yang terakhir, selalu sensitif dan mudah tersinggung. Contohnya, jika seseorang tidak menyapa kita di jalan, kita langsung merasa tersinggung dan berpikir bahwa dia mengabaikan kita atau dia tidak suka pada kita. Lalu ada beberapa dampak negatif dari sifat suudzon. Nah, yang pertama, merusak hubungan sosial. Jadi, suudzon dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Ketika seseorang berprasangka buruk, komunikasi pun menjadi terhambat, dan kepercayaan antar individu bisa menjadi hilang. Yang kedua, meningkatkan kecemasan dan stres. Berpikir negatif tentang orang lain atau situasi dapat menyebabkan kecemasan dan stres yang berkepanjangan. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Yang ketiga, menghalangi pertumbuhan pribadi. Suudzon dapat menghambat perkembangan diri. Jika seseorang terus-menerus berprasangka buruk, mereka mungkin melewatkan kesempatan belajar dari pengalaman dan orang lain. Yang keempat, mengabaikan kebaikan. Sifat suudzon seringkali membuat seseorang mengabaikan kebaikan dan niat positif orang lain. Ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil dan menghilangkan kesempatan untuk membangun hubungan yang baik. Yang kelima, menciptakan lingkungan negatif. Contohnya, dalam sebuah tim kerja, jika satu anggota selalu berprasangka buruk terhadap keputusan kelompok, suasana kerja bisa menjadi tegang. Anggota lain mungkin merasa tidak nyaman dan enggan berkolaborasi, menciptakan lingkungan yang tidak produktif. Yang selanjutnya, mengganggu kesehatan mental. Misalkan, seseorang yang terjebak dalam pikiran negatif dan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain bisa mengalami depresi. Mereka mungkin merasa terasingkan dan tidak memiliki dukungan emosional karena sikap mereka sendiri. Selanjutnya, ada menyebabkan penyesalan di masa depan. Contohnya, setelah mengucapkan kata-kata menyakitkan kepada seorang teman berdasarkan prasangka buruk kita, seseorang mungkin merasa menyesal ketika menyadari bahwa teman tersebut sebenarnya sedang mengalami masalah pribadi yang tidak kita ketahui. Dan yang terakhir, membatasi perspektif. Contohnya, seseorang yang selalu berprasangka buruk tentang orang-orang dari latar belakang berbeda mungkin tidak mau mendengarkan pendapat atau pengalaman mereka. Nah, ini membatasi pemahaman dan membuatnya sulit untuk menjalani hubungan yang lebih baik dengan mereka. Kita masuk pada pembahasan cara mengatasi sifat suudzon. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri. Nah, caranya gimana? Yaitu sadarilah saat kita mulai berprasangka buruk. Terus, refleksikan niat dan perasaan kita. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ada bukti yang mendukung prasangka kita tersebut. Yang kedua, mencari informasi yang akurat. Jadi, sebelum menilai seseorang atau situasi, carilah informasi yang jelas dan objektif. Berkomunikasi langsung dengan orang yang bersangkutan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, berlatih empati. Caranya, coba kita untuk memahami perspektif orang lain, pikiran tentang situasi yang mungkin mereka hadapi, dan berusaha untuk menempatkan diri kita di posisi mereka. Keempat, membangun sikap positif, yaitu cobalah latihan dari diri sendiri untuk melihat sisi baik dalam setiap situasi dan orang, fokus pada kebaikan dan niat positif orang lain. Yang kelima, menjaga jarak dari pembicaraan negatif. Contohnya seperti hindari terlibat dalam gosip atau pembicaraan yang menjurus kepada suudzon. Jika ada orang yang berbicara negatif tentang orang lain, cobalah kita alihkan pembicaraan atau topik tersebut kepada yang lebih positif.
6. Berdoa dan memohon petunjuk. Caranya, memohon kepada Allah untuk diberikan hati yang bersih dan dijauhkan dari prasangka buruk. Doa dapat membantu memperkuat niat untuk kita berubah. Yang ketujuh, mencari dukungan. Caranya, diskusikan masalah seuzon yang kita hadapi dengan teman atau mentor yang dapat memberikan perspektif dan dukungan positif. Terakhir, belajar dari pengalaman. Contohnya, ketika kita menyadari bahwa prasangka buruk kita tidak berdasarkan oleh apapun, gunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi di masa depan. Di sini ada beberapa contoh tentang meningkatkan kesadaran diri, contoh mencari informasi yang akurat, contoh berlatih empati, contoh membangun sikap yang positif, contoh menjaga jarak dari pembicaraan negatif, contoh berdoa dan memohon petunjuk, terus ada contoh mencari dukungan, serta contoh belajar dari pengalaman. Yang terakhir kita masuk pada pembahasan taubat. Taubat dalam konteks Islam adalah proses kembali kepada Allah setelah melakukan dosa atau kesalahan. Taubat mencerminkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang salah, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Taubat dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pengampunan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Allahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi taubat adalah bentuk pengembalian kepada Allah yang mencerminkan kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk berubah. Dalam Islam, taubat sangat dianjurkan dan dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Dengan memahami pentingnya taubat dan dasar-dasar yang mendukungnya dalam Al-Quran dan hadis, seorang muslim dapat lebih mudah untuk berusaha memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada beberapa ciri-ciri bertaubat. Yang pertama ada penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam itu adalah perasaan menyesal yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa tindakan atau keputusan yang diambil telah menyebabkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Penyesalan ini seringkali disertai dengan perasaan berat di hati dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Selanjutnya, berhenti dari dosa. Berhenti dari dosa adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual dan moral seseorang. Proses ini melibatkan kesadaran, penyesalan, dan komitmen untuk tidak mengulangi tindakan yang dianggap salah. Beberapa aspek yang perlu dipahami tentang berhenti dari dosa. Yang pertama ada kesadaran diri, penyesalan yang tulus, taubat, mencari dukungan, menetapkan tujuan yang jelas, doa dan ibadah, serta menghindari lingkungan yang negatif. 3. Ada niat yang kuat untuk berubah. Niat yang kuat untuk berubah adalah fondasi penting bagi seseorang yang ingin memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih baik. Niat ini mencerminkan keinginan yang tulus untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan beralih ke perilaku yang lebih positif. Selanjutnya ada memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunan kepada Allah adalah tindakan yang sangat penting dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Proses ini mencerminkan pengakuan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan ingin untuk kembali kepada Allah dengan tulus. Beberapa aspek kunci dari memohon ampunan kepada Allah: yang pertama, kesadaran dosa, terus penyesalan yang tulus, doa dan permohonan, serta taubat yang sempurna. Ada meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah juga tidak kalah penting. Nah, meningkatkan ibadah adalah langkah penting dalam memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Beberapa cara untuk meningkatkan ibadah: yang pertama, niat yang tulus, menambah waktu ibadah, kualitas sholat lebih diperbaiki, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, amal soleh, ibadah sunnah yang tidak ketinggalan, belajar ilmu agama, serta menciptakan lingkungan yang positif. Selanjutnya, ada hikmah dari bertaubat. Beberapa hikmah dari bertaubat, salah satunya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedamaian hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, serta mencegah kembalinya kepada dosa. Kesimpulan dari materi tentang husnuzon, suudzon, dan taubat yaitu menekankan betapa pentingnya menjaga sikap positif dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Husnuzon atau berprasangka baik mendorong kita untuk melihat kebaikan dalam diri Allah dan sesama, sementara suudzon atau berprasangka buruk dapat merusak hubungan dan menciptakan ketegangan serta lingkungan yang negatif. Di sisi lain, taubat adalah proses penting dalam memperbaiki diri dan kembali kepada Allah setelah berbuat dosa, yang mencerminkan penyesalan dan niat untuk berubah. Dengan mengamalkan husnuzon dan taubat, seorang individu dapat meraih kedamaian hati, perbaikan akhlak, dan keberkahan dalam hidup, serta membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain.